saya Kailana Manaswa absen 20. Kami dari kelompok 13 yaitu kelompok trainer sensor jarak. Sebelum memulai PPT, kita mempunyai satu video yang akan kami tampilkan. Mengenai sensor jarak LED dan berdioda. Kemudian pengertiannya, sensor jarak adalah perangkat yang mendeteksi objek di dekatnya tanpa memerlukan kontak fisik. Jarak bekerja dari sensor jarak dengan mendeteksi pancaran radiasi dan bahwa ketika ada objek di sekitar itu. Oke, selanjutnya tentunya ada tujuan yang kita miliki karena membuat trainer ini. Tujuan yang pertama adalah agar kita dapat memahami cara menjawab sensor jarak. Yang kedua adalah memahami cara pembuatan sensor jarak. Dan yang ketiga adalah mempermudah praktikum pembelajaran tentang sensor jarak LED dan berdioda dengan menggunakan trainer yang telah kita buat. Selain itu ini ada desain produk kami. Desain produk kami ini sudah ada gambaran dari kami dan juga keterangan itu PCC-nya, yang seperti dan keterangan untuk komponen-komponen yang ada di rangkaian kami. Setelah itu, kami dasar dari rangkaian kami itu ada dua. Salah satunya adalah IC LM328. IC LM328 ini sering digunakan dalam sirkuit elektronika karena IC ini adalah IC pembanding rangkaian yang digunakan untuk membuat saluran operasional amplifier dan membandingkan dua tegangan arus dan mengosongkan output keluaran sinyal yang menunjukkan bagaimana yang lebih besar. Di rangkaian kita, di IC kita ada dua saluran, saluran A dan B. Yang kita gunakan adalah saluran A yang memiliki input pin 2 dan memiliki output pin 3. Pin 2 ini menyambung langsung ke ada potensium yang berguna untuk input masukan dari IC. Nah, apabila pin 2 ini lebih besar daripada pin 3, maka hambatan pin 2 lebih besar sehingga arus yang mengalir menuju dari pin 3 dan pin 8 keluarnya, dan sebaliknya apabila pin 3 lebih besar dan pin 2 lebih kecil, maka hambatan pin 3 lebih besar sehingga arus dari pin 2 menuju pin 4. Seperti itu. Kemudian pada rangkaian elektronik terkadang kita membutuhkan tegangan yang bernilai tertentu. Misalnya kita membutuhkan 3 volt, sedangkan sumber tegangannya itu kita ada 5 volt. Maka kita dapat membuatnya dengan memakai rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan adalah suatu elektronik
diproses dan kemudian kemudian mengarah ke output atau LED. Dan pada bagian rangkaian yang kedua ini itu membagi tegangan pada fotodioda dan inframerah yang bertujuan untuk mengatur gelombang jarak cahayanya. Untuk contohnya bisa dicontohkan oleh teman saya. Jika potensial diputar ke arah kiri, maka LED akan gelap karena hambatannya dimiliki semakin besar sehingga LED-nya tidak terang. Kemudian ketika potensial diputar full ke kanan, maka hambatan yang dimiliki potensial itu semakin kecil. Jadi LED-nya akan terang. Kemudian ada lagi jika potensinya diatur di antara 2 dan 3 volt, maka sensor ini akan semakin sensitif sehingga kita hanya perlu jarak yang cukup jauh untuk menyalakan LED. Seperti ini. Dengan jarak segini, kita sudah bisa menyalakan LED ini. Cukup jauh ya. Kalau tadi yang paling terang itu potensinya memiliki 5,42 volt, dan yang paling gelap itu 0 volt. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dan ini untuk timeline pembuatan proyek kita pada bulan Agustus, bulan September, Oktober, kemudian slide ini juga adalah tantangan anggaran biaya kami. Setelah membahas seminar tersebut, kami mengeluarkan uang sebesar 160.500. Oke, dan juga trader ini memiliki harga jual ya. Dengan total RAB sebesar 160.500, kami berkesepakatan untuk mengambil harga jasa sebesar 117.000. Mengapa harga jasa yang kita ambil 117.000? Karena kita menggunakan patokannya yaitu gaji UMR kita yang sekitar 2.300.000. Nah, itu kan dari 1 bulan ya. Nah, kita kira dulu menjadi per hari. Per hari ini jadi 2.300, kita bagi menjadi 27 hari karena tidak menggunakan hari Sabtu dan Minggu. Setelah itu, kita bagi lagi menjadi jam. Kita menggunakan 8 jam. Jadi kita hanya bekerja dengan 8 jam per hari. Dengan itu, totalnya adalah gajinya itu 1/1 jamnya adalah 13.000 rupiah. Sedangkan setelah kita simpulkan lagi, progres kita untuk mengerjakan ini dengan baik itu, kita akan bisa mengerjakan ini sampai selesai dengan hanya membutuhkan waktu 9 jam. Sehingga tadi itu harga UMR yang per jam itu kita kalikan dengan 9 jam. Dengan itu kami dapat menyimpulkan bahwa jasa yang kita ambil yaitu sebesar 117.000. Sehingga trainer sensor jarak yang kami buat memiliki harga jual sebesar 277.500. Jadi di sini juga kami menampilkan perbandingan antara kekurangan dan kelebihan antara project work dan trainer yang kami buat. Karena dulu saat simulasi kita kan menggunakan project work. Jadi kekurangan dari project
yang dikata lebih memahami keterangan sensor jarak karena di sini kita membuat adanya informasi-informasi teori dasar dari sensor jarak ini. Dan untuk pengurangannya harga yang tinggi untuk diberikan. Dan ini ada dokumentasi yang kita saat menyiapkan. Kalau ada saat konsultasi, saat memotong PCB, saat membuat PCB-nya dan PCB-nya. Kemudian ini dokumentasi kita lainnya bisa dilihat. Sekian, terima kasih atas konsentrasi. Yang paling banyak bekerja siapa? Kita sama gimana sudah ada proses kita mengerjakannya Mas. Yang model banyak kan siapa? Ya, biasanya kalau order kita lebih banyak ke Kayla, soalnya Kayla yang paling capek. Terus itu kalau Kayla capek bisa saya. Yang buat PPT? Yang buat PPT bukan. Nah, Untuk yang membuat laporannya, saya yang buat laporannya yang ngedit buat desain stikernya, buat ya. karena pada saat jam pelajaran kemarin kan sudah saya berikan untuk PCBL ya. Jadi saya mengamati dari kalian semua yang kerja siapa aja. Jadi saya sudah punya catatan. Terus ini tadi kamu pelaksanaan presentasi itu membaca atau presentasi? Kita mengambil materinya pertama kita membaca, habis itu kita jabarkan. Jadi yang pertama kita melihat dulu apa materi kita, kemudian kita jabarkan dengan bahasa Inggris. Saya sudah menjabarkan tentang harga jualnya, kemudian saat tujuannya itu adalah Kita tidak jual presentasi dari awal sampai akhir. Harga jual itu tadi jalannya berapa? Enggak, harga jual sekian, tapi apa aja yang dibutuhkannya? Sampai mana aja? RAB-nya ada. Itu yang harga jual, tapi presentasi dari awal. Iya, presentasi. Iya, terus yang presentasi dari awal tadi, lihat satu-satu juga boleh. Iya kan? Jawab jujur aja. Dia baca. Itu masih kekurangannya. Terima kasih atas informasinya, Bu. Bisa apa juga ada pertanyaan? Pak, mungkin saya ya. Mungkin sudah sesuai rencana yang kita diskusikan. Oke. Sudah lancar. Mungkin sama dulu, jadi ada informasi yang nggak sampai ya. Tapi saya setelah lihat tabel lagi, ya, kalau dari yang kita omongin terakhir, yang tabel itu yang P2 kalau nggak salah ya, itu tekanannya sama ya. Tapi itu kamu tulis 0 sama 50. Itu maksudnya gimana? Kemarin kita ngomongin ya, kita ngomongin P1 sama P2 itu yang masuk ke sensor itu yang mana yang masuk? Itu satu. P1 ya, P1 itu yang plus ya, yang baik. Nah, kalau pakai tabel itu P2-nya tekanannya artinya sama dengan P2 ini. Artinya gimana? Artinya kita mau setting potensial itu kan itu sebagai tekanan referensi dong. Kalau tekanan di P1 lebih besar dari P2, bagaimana? Itu kan? Kalau tekanan yang di P1 lebih kecil dari P2, tapi kalau tegangannya P2 itu sama, jadinya kan nggak bisa dipakai untuk profilnya. Tahu nggak mas itu? Ya. Jadi pakai itu kemarin mengukur sendiri. Ya, jadi nanti revisinya kamu cek lagi
lagi. Jadi kalau kemarin fungsinya LM358 itu memang keterangan tadi dipakai untuk amplifier. Tapi untuk kasus ini dipakai untuk membandingkan tekanan antara potensio sama tekanan yang ada di voltmenya. Gitu ya. Jadi itu koreksi saya. Duluan ya, Belum. Tapi kalau kan cuma bagian perangkat dari mobil. Kayak pernah itu perangkat dari lantai mengenai hal ini pembakaran. Ini kalau kan kita bisa kayak lampu kamar biasa kayak gitu. Jadi bisa kayak lampunya bisa bekerja ketika mendapati sensor yang jadi makanya kita kasih lampu sehari kayak di sekolah buat penggunaan listrik buat rumah seperti itu aja juga digunakan kayak kendaraan seharusnya bisa tidak cuma kegiatan sehari-hari aja gitu. Ada orang-orang nyala itu. Itu kerjanya sensornya dulu kan sensornya itu akan dihalangi sama cetak itu langsung nyala lampunya. Kalau misalkan ada orang lewat itu mungkin sensornya lebih yang ada komponen beda lagi. Ada semaling gitu. Dihubungkan berapa? Jaraknya berapa? Lampunya kalau menyala ya sambil dihubungkan menyala. Seperti yang disampaikan Mas Satrio tadi untuk koreksi teman yang sebelum-sebelumnya tadi, dia ini batasannya bisa dan tidak bisa supaya tidak salah user ini tidak salah menggunakan atau terjadi konslet dan terbakar itu harus ada batasannya. Jadi dikasih ini enggak, dikasih request itu enggak tidak tetap dan sebagainya. Oh ternyata jaraknya terlalu jauh ya, jadi di dalam keterangan itu harus lengkap ya. Kalau untuk prosesnya saya sering kali ketemu kalian ya konsultasi. Jika cukup ya tidak ada pertanyaan. Udah habis. Oke, kamu sudah nyoba objeknya selain ini pakai tangan enggak? Belum. Misalkan kalau pakai kertas hitam bagaimana? Kira-kira yang udah atau pakai Kalau putih bumbu gimana?
tapi jaraknya dekat sekali. Satu. Itu yang perlu kamu cari tahu juga kenapa kok bisa seperti itu. Maksudnya kenapa kok kalau pakai warna yang cenderung ya hitam gelap malah ke kan ini sini kamu kan fokusnya itu sebenarnya kalau saya melihat metode itu sudah bagus, cuman kalian lebih fokusnya ke rangkaian komparatornya, rangkaian pembanding tegangannya. Yang dari judul di sini adalah sensor. Sensor tadi artinya sensitifnya mengatakan sensor itu adalah perangkat elektronik yang mengubah kayak kita merasakan ini misalkan suhu, cahaya, jarak untuk menjadi energi listrik. Nah, yang kamu jelaskan tadi itu menurut saya adalah menjelaskan perbandingan tegangan, tapi tidak menjelaskan apa sensornya itu tadi. Kan itu ada sensor fotodioda. Kenapa kok tidak kamu jelaskan fotodiodanya? Ya, yang kedua adalah di situ ada infrared. Kenapa kok kamu pakai infrared kok tidak pakai LED? Biar memantau fotodioda. Kalau misalkan aku iseng-iseng tak kasih laser gimana? Bisa kan? Terus jaraknya dari mana? Kan kamu bikinnya sensor jarak. Terus tak iseng-iseng nih aku saya pakai laser gitu kan ya. Ternyata indikatornya menyala. Terus itu sensor jaraknya dari mana? Itu sensor cahaya kan? Atau sensor jarak kan? Paham ya maksudnya? Maksud yang tak tanyakan apa? Nah, maksud saya adalah yang kamu jelaskan itu sebenarnya jangan fokusnya ke komparatornya, fokusnya ke infrarednya, sensor fotodiodanya. Kamu jelasin fotodioda itu karakteristiknya seperti ini, dia bisa menerima cahaya, berapa gelombang cahayanya dan seterusnya. Jelaskan itunya saja, baru nanti jelasin yang komparatornya. Ini kan hanya sebagai komparator, ini hanya sebagai pembanding lah intinya. Dia mendeteksi sejauh apa sih sebenarnya. Tapi kan meskipun dia dekat, meskipun dia jauh, dia kan tetap bisa mendeteksi adanya pantulan cahaya. Jadi yang difokuskan sebenarnya jangan ke komparatornya, tapi ke fotodioda. Menurut saya, oke, baca masukannya. Laporannya dapatnya mana? Yang diberikan. Pakai krim dulu, baru bikin. Iya, jangan bikin dulu kalau belum konsultasi. Coba nama sebenarnya. Coba nama sebenarnya. Hah?